Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua 5 Element God of War di part pertamanya. Dahulu kala, ada sebuah legenda yang mana seorang dewa pedang telah membunuh dewa sejati sehingga ia mendapatkan banyak pujian. Pedangnya itu menjadi sangat terkenal hingga diabadikan dalam sejarah. Dimasukkan ke dalam kekaisaran Tianlong sebagai batu warisan dalam perguruan tinggi di kota Tianbei. Lalu, suatu hari, seorang bernama Yansang datang untuk mencoba menarik pedang itu. Akan tetapi, ia dihalangi oleh wanita cantik yaitu Lu Lingxi. Ia tak mau jika Yansang menarik pedang itu, sebab menurut aturan dewa pedang, yang boleh menarik pedang itu hanyalah orang yang masih berumur 16 tahun. Yansang terus saja memaksa Lu Lingxi untuk menarik pedangnya, hingga akhirnya Yansang harus melawan Lu Lingxi. Karena serangannya bisa dihentikan, Yansang kemudian mengeluarkan roh emasnya dan bersatu dengannya. Begitu pula dengan Lu Lingxi yang mengeluarkan roh apinya. Namun, di akhir pertarungan mereka, Lu Lingxi ternyata memenangkan pertarungan itu. 10 tahun kemudian, Lu Lingxi kini telah menjadi dekan di perguruan tinggi tersebut. Sang Yun, yang merupakan guru di perguruan tinggi itu, sedang menceritakan pertarungan Lu Lingxi kepada para murid barunya. Ia berharap agar di antara mereka ada yang bisa mengikuti jejak dari dekan Lu Lingxi. Serta, bila ada dari mereka yang bisa mencabut pedangnya, maka itu akan menjadi sejarah yang tak terlupakan. Seorang pria bernama Si Huang lalu mencoba meminta izin untuk menariknya, sebab ia sudah berumur 16 tahun. Guru Sang Yun langsung mengizinkannya untuk mencobanya. Saat akan menariknya, tiba-tiba sebuah energi dari pedang itu keluar dan masuk ke dalam tubuh Si Huang. Namun, seorang pria bernama Li Juanqi datang menghentikannya. Ia berasal dari keluarga terkaya di kota Tianbei dan salah satu dari 3 orang jenius di kelas siswa baru. Ia lalu mencoba menarik pedang tersebut. Akan tetapi karena gagal menariknya, ia langsung menyuruh mereka pergi dan hari itu tak boleh ada yang menarik pedang dewa. Akan tetapi, tiba-tiba saja Si Huang merasakan suatu kekuatan yang sebelumnya masuk ke dalam tubuhnya. Ia diperintahkan untuk mengendalikan kekuatan itu sebelum bisa mencabut pedangnya. Si Huang langsung melakukan kultivasi di tempat itu dan berhasil menembus ranah manifestasi. Teman kelasnya sangat senang karena di kelas mereka juga kini ada orang jenius. Dan sebelumnya hanya ada 3 orang jenius, kini bertambah menjadi 4 orang jenius lagi. Tak terima dengan hal itu, Li Juanqi langsung menyerang Si Huang dengan roh emasnya. Si Huang pun melawannya dengan mengeluarkan roh tanahnya. Namun pertarungan mereka terpaksa harus dihentikan oleh patung yang menjaga pedang dewa itu. Sebab di tempat tersebut sangat dilarang bila dilakukan pertarungan. Setelah itu, Guru Sang Yun memberikan selamat kepada Si Huang karena telah mencapai ranah manifestasi. Si Huang juga nantinya akan diberi perawatan khusus orang jenius. Si Huang sangat senang karena telah mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Lalu, tiba-tiba seorang wanita bernama Si Yufei mendatangi Si Huang, yang mana mereka berdua adalah teman masa kecil dan sama-sama berasal dari desa Toyen. Su Yufei juga merupakan seorang jenius, sehingga kini di desa mereka terdapat 2 orang jenius. Su Yufei lalu mengatakan alasannya datang menemui Si Huang. Ia ingin mengajak Si Huang pergi ke papilon keterampilan untuk memilih keterampilannya. Si Huang pun sangat senang dan bergegas pergi ke tempat itu. Saat sampai di papilon keterampilan, Su Yufei meminta agar diberikan jalan ke lantai ketiga. Su Yufei menjelaskan kepada Si Huang bahwa untuk murid biasa hanya diperbolehkan memilih di lantai 1. Siswa baru yang menunjukkan potensi dapat memilih di lantai kedua. Dan untuk yang telah tersertifikasi menjadi seorang jenius,
memilih di lantai ketiga. Su Yufei kemudian menyuruh Si Huang memilih keterampilannya, sebab mereka hanya diperbolehkan memilih satu keterampilan saja. Saat membuka gulungan keterampilan itu satu persatu, ia merasa sudah mempelajarinya. Namun, ia mengambil satu gulungan, yaitu roh bumi yang memiliki pukulan keras. Lalu, saat mereka kembali, tiba-tiba seseorang datang menghentikan mereka. Ia diperintahkan oleh Li Juanqi agar memanggil Si Huang yang sudah menunggunya untuk bertarung. Akan tetapi, Si Huang pun langsung menolaknya, sebab ia sekarang sedang menemani Su Yufei. Orang itu pun tak bisa berkutik, sebab Su Yufei merupakan jenius yang setara dengan Li Juanqi. Lalu, Si Huang melatih teknik yang sudah ia lihat sebelumnya. Ia ternyata berhasil mengeluarkan roh tanah, bahkan ia juga berhasil menciptakan perisai di tubuhnya dengan teknik barunya itu. Setelah selesai berlatih, Si Huang masuk ke dalam untuk berkultivasi. Namun tiba-tiba saja pedang dewa itu seakan ingin keluar. Hal itu ternyata disadari oleh Si Huang yang berpikir kalau pedang itu ingin agar dirinya pergi mencabutnya. Akan tetapi Si Huang tak ingin bila dirinya diketahui mampu mencabut pedang tersebut, sebab orang-orang pasti akan mencarinya bahkan menghabisinya. Ia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan pedang itu dengan memakai sarung pedang yang kecil. Si Huang kemudian memanggil pedang itu datang kepadanya dan menyimpannya di sarung pedang yang sudah ia siapkan. Setelah mengambil pedang itu, tiba-tiba saja Li Juanqi datang menghampirinya. Li Juanqi marah karena sebelumnya Si Huang tak menerima tantangannya. Untuk itu, ia ingin agar mereka berdua harus bertarung sekarang. Si Huang kemudian mengeluarkan teknik terbarunya, begitu pula dengan Li Juanqi yang mengeluarkan teknik pamungkasnya. Si Huang ternyata berhasil mengalahkan si jenius Li Juanqi. Akan tetapi, tiba-tiba saja beberapa orang datang menghampiri mereka, yang mana salah satu orang itu adalah kepala penjaga rahasia naga di kota Tianbei, yaitu Yu Wuxin. Selain itu, ketua dari perguruan tinggi Tianbei juga datang. Mereka berdua memperkirakan bahwa pedang dewa sepertinya menemukan pemiliknya sendiri. Untuk itu, mereka harus menemukan orang itu sebelum ia pergi. Sebab, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi, banyak orang yang mengawasi mereka. Lalu, Li Juanqi mengatakan bahwa ia mengetahui siapa yang terakhir kali berada di sekitar pedang dewa. Orang yang terakhir kali ia lihat adalah Si Huang, sebab Si Huang juga kini memiliki roh tanah yang kuat serta membawa pedang tanpa alasan. Mungkin saja pedang itu berasal dari monumen bela diri tempat pedang dewa tertancap. Menurutnya, pedang yang dibawa Si Huang pastinya pedang dewa. Orang-orang yang mendengarnya kini mulai mendekati Si Huang. Yu Wuxin kemudian bergegas menarik Si Huang dan memeriksa pedangnya, yang mana ternyata setelah diperiksa, pedang yang dibawa Si Huang sudah berkarat. Si Huang sangat senang karena pedang dewa bisa menyembunyikan wujud aslinya. Lalu, Si Huang kini berbalik memojokkan Li Juanqi. Ia mengatakan ketika berada di monumen bela diri, ia sedang mengasah kemampuan spiritualnya. Dan saat itu, kebetulan keadaannya sedang kritis, sehingga ia tidak menyadari siapa yang datang mencabut pedang dewanya. Sebagai buktinya, Si Huang kini telah berhasil melakukan kultivasi. Dan untuk membuktikannya kalau ia tidak berbohong, maka ia akan melawan Li Juanqi. Seseorang lalu muncul dan menyelamatkan Li Juanqi. Ia adalah Li Siji yang merupakan ayah dari Li Juanqi. Si Huang kemudian mengatakan bahwa ia melakukan itu karena Li Juanqi terus memfitnahnya. Li Siji lalu memberitahu Si Huang bahwa statusnya itu sebagai rakyat biasa tak seharusnya melawannya. Hal itu pun membuat Si Huang marah dan mengatakan bahwa ia tak takut melawan keluarga Li. Ia juga memberitahu orang-orang itu jika ingin mengetahui keberadaan pedang dewa seharusnya menanyakannya kepada Li Juanqi.
Melihat orang-orang mulai mendekati anaknya, Li Siji kemudian memberitahukan perkiraannya, yang mana menurutnya pedang dewa sepertinya telah terbang tanpa suara dalam bentuk burung emas pemilion. Sehingga kemungkinan pedang dewa berada di selatan tempat para burung pemilion berkumpul. Orang-orang yang mengincar pedang dewa akhirnya pergi ke selatan untuk mencarinya. Sementara itu, Li Siji merasa kesal kepada Si Huang karena telah menyinggungnya. Untuk itu, ia berpesan kepada Si Huang agar berhati-hati karena ia pasti akan balas dendam. Si Huang pun berkata bahwa ia tak takut sebab ia sama sekali tak ingin ditindas lagi.